Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pemberontakan yang terjadi di Filipina pada tahun 1980-an. Konflik bersenjata antara pemberontak dan angkatan bersenjata menyebabkan banyak korban jiwa dan banyak pengungsi. Dan di antara para pemberontak itu, ada sepasang suami istri bernama Roy dan Emma. Ketika posisi mereka tersudut, sepasang suami istri ini memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah hutan. Di sana Roy dan Emma membuat gubuk kecil untuk mereka tinggali. Ternyata tidak jauh dari sana juga hidup sepasang kekasih yaitu Lito dan Sandra. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup layak. Lito dan Sandra ini juga memiliki karir yang bagus, di mana Lito adalah seorang tentara dan Sandra bekerja sebagai guru. Kondisi negara mereka yang sedang tidak aman membuat Lito si tentara selalu sibuk dan jarang di rumah. Mau tidak mau Sandra istrinya yang cantik banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Meskipun akhir-akhir ini mereka jarang bertemu, hubungan Lito dan Sandra tetaplah romantis. Mereka sering bermesraan bahkan bercita-cita ingin memiliki anak yang banyak. Di tempat lain kita diperlihatkan kepada tetangganya Lito dan Sandra, yaitu Roy dan Emma. Ternyata selama ini Emma hanya hidup sendirian di gubuk itu. Sementara suaminya Roy ternyata sudah meninggal dunia. Pria itu ternyata kehilangan nyawanya ketika bertikai dengan angkatan bersenjata. Realita itu ternyata kurang bisa diterima oleh Emma, yang membuatnya selalu menghayal kalau sosok Roy selalu ada bersamanya, bahkan ia sering membayangkan sedang bercocok tanam dengan almarhum suaminya itu. Berikutnya kita akan kembali diperlihatkan pada sebuah plot twist yang kali ini terjadi pada sepasang suami istri Lito dan Sandra. Kondisi yang dialami oleh Emma ternyata juga dialami oleh Sandra. Lito suaminya ternyata juga telah meninggal dunia. Sama nasibnya seperti Roy, Lito juga kehilangan nyawanya akibat konflik negara tersebut. Di sini Sandra juga mengalami hal yang sama seperti Emma, di mana Lito masih sering muncul dalam hayalannya dan mereka pun sering bercocok tanam. Bahkan saking tidak terimanya ditinggal meninggal oleh Lito, Sandra masih merayakan ulang tahun suaminya itu meski seorang diri. Meskipun mereka bertetangga, Emma dan Sandra ini belum pernah berkenalan, karena kebetulan almarhum suami mereka dikuburkan di TPU yang sama. Emma dan Sandra jadi sering bertemu ketika sedang berziarah. Di sana mereka jadi sering ngobrol dan akhirnya saling akrab. Suatu ketika Emma menceritakan asal mula perkenalannya dengan Roy, di mana pria itu telah menyelamatkannya dari sebuah kerusuhan. Dari sanalah, Emma mendapatkan luka bakar di tangannya ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki. Ako ni Roy. Kung ako si Roy, magtatampo ko sa'yo. Emma tiba-tiba menghentikan langkahnya di depan sebuah pohon. Ia pun kembali bercerita pada Sandra kalau di sanalah Roy dihabisi oleh angkatan bersenjata. Melihat ekspresi sedih dari Emma, Sandra pun menenangkannya sambil berkata kalau ia akan selalu ada untuknya. Emma kemudian membalas, mungkin rasa tenang muncul ketika mereka bersama dikarenakan merasa sama-sama kehilangan. Lama-kelamaan hubungan antara dua janda cantik itu jadi semakin dekat. Mereka saling mengunjungi satu sama lain dan kebetulan hari itu Sandra datang ke rumah Emma dengan membawa hadiah. Ia memberikan sebuah gaun untuk Emma. Sebagai rasa terima kasihnya, Emma pun mengajak Sandra makan siang bersama di rumahnya. Siang itu menunya adalah daging kecap yang kebetulan adalah kesukaan para suami mereka. Masarap din. Mungkin karena merasa terlalu nyaman dengan Emma, Sandra sampai membayangkan mereka sedang bermesraan bertiga dengan Lito suaminya. Suatu hari ketika Emma dan Sandra pulang kemalaman setelah berziarah, Sandra pun mengajak Emma untuk menginap di rumahnya. Malam harinya ketika melihat Emma sedang tertidur nyenyak, Sandra nekat diam-diam mengasah temannya itu. Anehnya bukannya marah. Emma yang dari tadi pura-pura tidur malah terlihat senang diperlakukan seperti itu. Suatu hari Emma tersadar kalau hubungannya dengan Sandra sedang menuju arah yang salah. Ia pun mulai menjauh dari wanita itu. Akala ko nababaliw lang ako. Ayaw nating mawala yun. Sandra yang merasa dijauhi pun kemudian mengajak Emma untuk ngobrol. Sandra bilang kalau itu adalah takdir mereka,
di mana ketika sama-sama kehilangan mereka harus saling menjaga. Alasan Sandra berbicara begitu, karena Sandra ingin melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih spesial. Emma tetap tidak setuju dengan hal itu, dan sejak saat itu ia memutuskan kontaknya dengan Sandra selama beberapa hari. Karena merasa kangen, Sandra pun berkunjung ke rumah Emma, dan ternyata Emma sedang sakit parah. Tanpa diminta, Sandra langsung berinisiatif memindahkan Emma ke rumahnya serta merawatnya hingga sembuh. Pada akhirnya di suatu malam Emma menyatakan perasaannya pada Sandra. Ia bilang ingin melupakan kebersamaan mereka tapi tidak bisa karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada Sandra. Akhirnya Sandra dan Emma pun sepakat untuk saling memiliki, dan memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka juga tidak mempedulikan pandangan orang-orang tentang hubungan mereka. Dan film pun selesai.